Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, dipersilakan untuk Nenek-nenek, kita kan butuhnya apa? Kemana-mana, Bu. Sering carinya. 5% konsumsi untuk kuku. Terdiri dari berapa? 100 miliar furon. Furon itu apa, Pak? Sel-sel yang cabang-cabang ini, Pak. Ya. Ya kan? Gitu. Saya marahin mama ini. Bu, walaupun ibu belum punya uang atau apa, anak itu kerja sambil kuliah ya, Bu. Ya, dan dinikahkan. Sehingga logikanya lebih positif. Jadi anak itu kalau dimarahin ibunya lebih tidak membangun. Saya tanya satu-satu, Bapak Ibu, siapakah yang mengalah sama anaknya? Bapak Ibu tidak boleh mengalah sama anaknya, tapi tidak boleh menekan. Ada Bu Bapak Ibu yang mengalah sama anaknya? Atur-atur ibunya, kadang-kadang bentak-bentak ada. Anak itu asal kita dalam berkomunikasinya bagus dan kita tidak menekan. Jadi ya ada kan? Lukis kan? Pelan-pelan. Jadi Bu, coba amati Bu. Bernyanyi. Ada nggak Bu bernyanyi? Ya, teriak-teriak sampai itu nggak ada. Paling-paling dia itu lagu mas saja Bu. Sampai mati. Tempatnya terus terjadi pembulian. Ya Bu, banyak kasus-kasus siswa yang dilecehkan atau diapa-apakan semuanya. Ya kan Bu? Itu harus dijaga. Mendukung kemajuan sekolah secara keseluruhan. Oke. Kita mulai dari mana Bu? Dari gurunya, dari orang tuanya, dari masyarakat sekitar. Baru siswa itu aman. Kalau kita tidak terjadi tawuran Bu, berarti bukan bagus. Ya, dengan tetangga yang lain, SMK yang lain bagus kerjasamanya. Kenapa? Karena gurunya pintar dalam mengasosiasikan, ya, apa Bu? Lingkungan, ya. Kita lanjut lagi ya Bu. Ancaman, nih Bu. Kekerasan terjadi di keluarga, ada nggak Bu? Ada. Ya. Mulai dari kekerasan verbal ucapan sampai fisik. Ya, kalimat yang dikeluarkan itu adalah doa. Hati-hati ya Bu, itu kekerasan. Yang kedua adalah sekitar kita Bu. Sekitar kita tuh boleh lingkungan keluarga dan sebagainya. Narkoba, dalam bentuk permen, dalam bentuk sirup. Ini sudah muncul ya Bu ya. Yang ketiga, siswa usia 13 sampai 15 tahun melaporkan pernah mengalami kekerasan fisik oleh teman sebaya. Iya. Waktu saya ngajar di SMP. Nih. Ngobrol aja Bu, bingung nanti Bu. Iya, kita mulai langsung analisis itu. Ibu bapak kita mau berbasis yang luar. Ini kita Bu, kehidupan. Seni musik itu bagaimana? Nah, apakah kita bisa masukkan di dimensi proses kognitif sama neta kognitif? Mohon penjelasannya. Bisa Pak. Ya. Bapak membuat birama atau nada dalam bentuk apa itu? Not balok. Ya. Nih. Terus Bapak kan anak ini pertama Bapak menerangkan ada nadanya itu. Ada kan ada nada sulit Pak? Bapak terangkan. Nada sumbang. Terus anak itu memahami, oh ternyata cengkok ini cara memainkan begini. Kan ada cengkok-cengkok yang susah kan? Dalam birama, ada kan Pak, yang tidak mengerti anak dalam dunia balok. Dalam dunia apa itu Bu? Tangga nada. Ya. Oh, begitu Pak. Terus anak itu menerangkan. Dicoba, Bapak menerangkan. Dicoba, bisa. Ya. Terus dia maju. Saya maju Pak. Coba Bapak dengarkan. Saya kira-kira, berarti Bapak mengevaluasi dia kan Pak? Nanti. Di mana dia ada kekurangan, di mana dia ada kelebihan dalam memainkan musik, di dalam ada nada-nada sentuhan. Kan ada nada yang meloncat ke, ya kan? Yang meloncat ke situ. Nah, terus anak ini mengkreasi yang lebih dari kepunyaan Bapak, lebih dari Bapak yang Bapak contohkan tadi. Kreasinya lebih. Dan karena sudah pintar dia
Nah, kilogram. Iya. Itu kreasi, Pak. Cina. Iya, metapolitik. Udah pinter itu, udah kelihatan pinter tuh imajinasinya, Pak. Sudah pinter. Sudah mampu. Iya, ya. Dia sudah fakta, sudah konseptual, sudah prosedural. Terakhir yang paling tinggi apa, Bu? Oh, udah habis, Pak. Bapak sudah berikan nilai yang begini. Oke, ya Pak. Pak, ya. Ya, sudah paham Pak? C1, C ini sudah paham? Ya, tenang. Ya, misalnya gini, kita silakan juga paham Pak. Ya. Bisik. Bu, itu menurut dasarnya Dave Simpson. Simpson. Simpson kan tuh. agak gimana gitu Pak ya. Jadi Bu, Ya ini ke KI 4 ya Bapak Ibu ya. Bapak nanti Pak, kalau menurut Simpson, Bapak berarti kalau manipulasi berarti keterangan konkretnya membiasakan. Yang tadi kolaborasi. Ya, kalau menurut DAP itu manipulasi. Itu berdasarkan apa yang diperintahkan. Paham Pak? Menurut siapa? Ya Pak. Naturalisasi sama dengan original. Original ya. Apa? Nah, buat saya lukisan murni. Lukisan murni berarti lukisan bagaimana Pak? Sesuai dengan Estetikanya tidak berubah. Hijau ya hijau, biru ya biru, kuning ya kuning. Ya. Laut boleh nggak dicampur hitam-hitam? Boleh Pak, kalau itu kolaborasi. Tapi ini permintaannya naturalisasi. Berarti menurut dia tulisannya apa Pak? Naturalisasi. Itu. Saya Bapak mau birunya anak tuh seni murni, seni yang benar-benar tidak tersentuh dengan gradasi warna yang lain, itu murni. kalau imitasi persepsi kesiapan dalam meniru ya. Iya. Pak, ada pertanyaan Pak? Ada Pak ya, Bapak Ibu silakan. Jadi dalam mengisi analisis Bapak nggak bingung. Iya. Kolaborasi tadi masuk manipulasi. Meniru gerakan hewan. Berarti apa Pak? Manipulasi. Ya. Menyanyikan suaranya Roma. Imitasi. Ini Asli tapi palsu. Ini apa? Asal ya. Ada ya Bu di dalam Palsu. ada semua ini Bu, tidak kuat. Ya. Berarti aku harus Oke, Pak. Bernyanyi dengan suara yang benar, tidak mengurangi dari yang ada. Berarti apa? Ahli? Dia jelas. Hasilnya jelas. Kan Pak? Nah, ini artikulasi. Ya, alami, tidak dibuat-buat. Misalnya lagunya Insya Allah Wahai Manusia. Ada kan dicengkok-cengkokin, berarti kan dia meniru, imitasi. Tapi kalau sesuai artikulasi atau alami, paham Pak? Nggak bingung lagi kan Pak sekarang? Sudah jam ya Pak? Sudah mulai dikit-dikit Pak? terbuka. Sudah Pak? Ya. Nanti kalau ada mutilasi lagi Pak, kurikulum lagi Bapak nggak usah bingung, pegang lagi yang C1 dan C6 dengan Pak. Ya, sama K1 sama K6 berarti sih harus Iya. Nggak akan goyang kalau sampai kami itu. Nah, ada contohnya nih Bapak Ibu. Kalau dia punya si Simpson persepsi menunjukkan perhatian untuk melakukan satu gerakan, itulah dia katakan imitasi. Ide-nya mengulangi kegiatan yang telah didemonstrasikan atau dijelaskan mengikuti tahap coba-coba sehingga mencapai respon yang tepat. Nah, ini dia tingkatnya di kelas 10. Ya, kesiapannya ya seperti ini yang disiapkan. Misalnya kalau membuat atau menari harus disiapkan ya Bapak, Ibu ya, Bu ini pakaiannya sampai semua keperluannya. Ya, baru
ambil dari kutub itu yang ditiru. Itu Bapak Ibu ya. Tidak bingung lagi. Pokoknya nanti kalau udah terjun ke melaksanakan sudah benar-benar. Nih. Bingung. Kita sudah dipanggil gubernur. Itu sebenarnya di sekolah ibu yang mudah. Alhamdulillah di salah satunya bagus. Tapi tadi tak bisa bumi makanya tuh saya tadi apa bu? Tuh kita ngolah tidak ngeluarin duit. Mungkin ya. Yang ini malah motong. Nah saya nggak pinjam duitnya pinjam mana? RK 1 Bapak Ibu. Amat dari bapak ada bu? Ada. Nah ini udah bu. KI dan KD sudah. Analisis SKM, KI, KD, Nama instan ya, bukan. sudah. Ada belum bu? Apa namanya? Analisis. Yang pertama bu. Ya kan? analisis yang pertama bukan. Ini Bu yang sudah Bu. Yang mana? Sudah. Jadi anak main di Oh ini mati. Wih bro, kalau bro. Maksudnya tawaran itu di apa namanya dua kali tahun Sampai segininya. Asik tadi banget. Kompetisi inti. Kompetensi Pak. Kompetensi inti dari silabus. 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetisi dasarnya 3.6 menganalisis pengaruh seni budaya mancanegara terhadap seni budaya Nusantara. Analisis kayaknya sesuai kayak 3 kelas 10. Tingkat dimensi kognitif bisa kita lihat yaitu C4. Sedangkan ya untuk keterampilannya kompetensi intinya 4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. KD-nya 4.6 mengartikulasikan pengaruh seni budaya mancanegara terhadap seni budaya Nusantara. Mengembangkan, ada nggak Pak? Bentar, karetnya. Mengembangkan ada Pak? Ada kan tulisannya Ada. pengembangan? Pengembangan. Ada kan Pak ya? Tuh, berarti bentuk taksonominya P4. P4. Karena artikulasi. Dia mengambilkan bagian KKO-nya menghubungkan, mengembangkan. Ya, kesetaraannya dia selaras
Dimensi penakalannya dia C4, keterampilannya dia P4. Ya Bu, berarti dia adalah keterampilan asapnya tingkat mencobanya dibuang Bapak. Mencobanya Bapak ganti mengembangkan. Ya, ya. Mencobanya diganti mengembangkan. Kita ganti Pak. Ya. Mengembangkan. Iya, Bapak kan memilihnya itunya KO-nya mengembangkan. Berarti P4. Jadi kalau sudah mengembangkan sudah tingkat tinggi ya Pak? Tidak, Pak. Berarti high. Ya. Tepuk tangan sekali lagi. Kelompok 3 memutuskan. Kelompok 3 memutuskan dari Pak Asro. Subhanallah. Iya. Allah Akbar. Ya Ibu. Ya Bu, Nomor 1. silakan. Kalau dia mau. Kelompok 1 udah lebih baik dari saya. Amin. Ayo. Para Be, ayo. Buka. Silakan. Itu salah tidak apa-apa ya? Oh, enggak apa-apa. Gak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Soal dipermalukan paling bro. Apa? Enggak. Coba Bapak yang maju. Terima kasih. Yang pegang kamera doang. Bapak berarti sudah mengerti ya Pak? Sekarang? Jangan coba lagi Pak, harus diganti KO-nya. Iya. Ibu itu jangan lupa dimasukkan daerah kita biar dia tahu. Dia tahu. Basic. Dia masuk. Ya. Ayo. Di sini ya. Ops. Kalau pakai mic? Pakai mic biar suaranya bagus. Kalau bisa pakai foundation biar mukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mau menjelaskan analisis keterkaitan antara SKL KI 1 dan KD pengetahuan dari mata pelajaran seni budaya. Yang pertama, kompetensi inti atau KI, yaitu kita ngambilnya KI 3 karena KI 1 dan KI 2 bukan untuk seni budaya. Dan di sini kita ngambilnya dari silabus. Yang KI 3-nya adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkaitan penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah, yaitu KI 3-nya. Dan di sini kompetensi dasarnya saya mengambil salah satu contohnya yaitu 3.1. Yang dilihat adalah memahami karya musik berdasarkan simbol, jenis, nilai estetis, dan fungsinya. Analisis KI-nya berarti kita lihat KI 1 dan KD berarti sesuai dengan KI 1 kelas 10. Sesuai ya Bu. Kita lihat di KI-nya memahami, berarti situ ada memahami, berarti Sesuai. Oke, kemudian kita ke analisis KD. Di analisis KD itu ada dua, ada tingkat dimensi kognitif dan jenis dimensi pengetahuan. Yang pertama adalah tingkat dimensi kognitif. Tingkat dimensi kognitif itu kan ada C1 sampai C6. Berarti kalau memahami kita masuknya ke C2. Kemudian jenis dimensi pengetahuan. Berarti kalau jenis dimensi pengetahuan itu kalau tidak salah ada 4, yaitu ada faktual, konseptual, sama metakognitif yang sama metakognitif. Berarti kalau memahami C2 berarti masuknya ke konseptual. Benar ya Bu? Benar. Terus kemudian kita masuk ke rekomendasi KD. Di situ ada dua, yaitu kesesuaian dimensi kognitif dengan bentuk pengetahuan dan ketercapaian dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan KD mata pelajaran. Yang pertama, kesesuaian dimensi kognitif dengan bentuk pengetahuan, berarti tingkat dimensi kognitif dan jenis dimensi pengetahuan sama kan? Berarti kita kalau misalnya memahami, berarti kita cari jenis dimensi pengetahuannya kemana? Kalau misalnya C4 berarti masuknya ke metakognitif. Berarti kalau C2 konsep 2, berarti sini sesuai
sesuai. Terus yang kemudian ketercapaian dimensi kognitif dan bentuk pengetahuan KD mata pelajaran. Berarti kalau LOTS itu dari C1 sampai C3, kalau HOTS itu C3 sampai C6. Berarti kita lihat di sini C2 berarti hasilnya LOTS. Nggak ada tanggapan dulu dari Bapak Ibu. Bapak-bapak ada yang bertanya? Ya. Ya. Ada yang bertanya? Silakan Pak. Saya melihat tuh kompetensi dasar itu tadi kan dibilang ambil dari tapi ini kan ada udah penjabaran ya Pak? Belum Pak. Di sini kontennya 31 memahami konsep budaya. Tadi Analisis kayaknya sesuai kan Pak? Sesuai. Ya. Bentuk taksonominya menurut DAP dia P4. Iya. Benar Pak, P4. Karena artikulasi. Ya. Di situ analisis KD-nya ada bentuk taksonomi yaitu P4 yaitu artikulasi, tingkat taksonominya artikulasi. Kesetaraan taksonomi KD4 salah itu yaitu selaras antara pengetahuan dan keterampilan. Kemudian kecapaian taksonomi KD mata pelajaran keterampilan dan konkret sesuai dengan kelas 10 tingkat artikulasi taksonomi DEF. Menurut DEF itu adalah artikulasi. Oke. Sekian dari saya. Makan siang ya Bu ya. Ya. Karena setelah makan siang kita masuk teori RPP. Ya, besok kita sudah boleh fit teaching. Bapak Ibu, saya dari perwakilan kelompok 2. Ini saya mengambil pokok bahasannya adalah seni budaya, seni rupa. Kemudian KI satunya adalah yang pertama pengetahuan. Kemudian kompetensi dasarnya adalah 3.1 yaitu memahami konsep unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam proses berkarya seni rupa. Analisisnya sesuai dengan KI. Kemudian tingkat dimensi kognitifnya adalah memahami. Memahami itu ya masuknya ke dalam C2. Kemudian jenis dimensi pengetahuannya adalah konseptual. Kesesuaiannya sesuai. Ketercapaiannya karena C2 itu masuk ke dalam faktual konseptual, jadi ketercapaian dimensi kognitifnya adalah LOTS. Begitu, jadi untuk yang memahami. Kemudian berikutnya 3.2 memahami juga karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, dan nilai estetisnya. Tingkat dimensi kognitifnya adalah menganalisa, yaitu menganalisa itu masuk C4. Ya, Bu, Bapak Ibu kira-kira KD-nya memahami karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, dan nilai estetikanya. Memahami. Berarti Bu, dia tingkat ininya menganalisa. Kira-kira bagaimana Bu? Memahami Bu. Memahami juga. Iya, Ibu bisa. Memahami ada memahami. Iya, bisa menganalisanya dari mana Bu? Karena kan karya seni rupa itu udah dipilah berdasarkan jenis, tema, dan nilai estetis gitu Bu. Jadi di situ ada proses analisa juga gitu. Iya. Berarti Ibu menganalisa ini sudah sampai selesai pembuatannya? Sudah sampai selesai belum kira-kira? Maaf Pak, ini perlu dijelaskan lagi, dijabarkan lagi. Kalau sudah mau menganalisa berarti dia sudah jadi. Ya, dianalisa sudah jadi. Kira-kira itu sudah jadi apa belum? Kira-kira misalnya. Nah ini kan tulisan dari yang keterampilan. Jadi karena memang ada prakteknya gitu Bu, karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Iya, maaf Ibu, di sini ini kan masih pengetahuan. Nah, berarti di
di tampilannya Bu sudah jadi kira-kira? Ya. Nah, kalau sudah jadi, Bu kan geser ke situ Ibu coba yang KKI-nya Bu. KKI tadi. KKI. Oh iya. Ya. Nah, oke, berarti kita Bu, kalau masih di pengetahuan, Bapak Ibu, kalau masih di pengetahuan, berarti kan untuk seni rupa, berarti kita masih menuju proses dural dulu Bu. Tidak langsung ke metakognitif, belum. Iya, berarti Ibu nanti diganti prosedural. Ya, berarti C berapa Pak? C 3. Ya Bu, belum Bu. Belum. Nah, Ibu kalau sudah sampai sini Bu, nih, sudah sampai ke sini, nih Pak, saya tunjukkan jelas ya untuk Bapak Ibu baik seni tari, seni musik sudah sampai sini. Ini konsepnya sudah menuju metakonektif, ya Bu ya, sudah menuju ke metakonektif Bu pengembangannya. Kalau Ibu baru masih sini Bu sini, ini sampai batasannya prosedural, ya, ya. Konsepnya, kalau sudah sampai konsep ini, Bu, sudah sampai prosedur, sampai konsep ini, sampai ini, sudah kita sudah melaju ke menganalisis, mengevaluasi sampai berkreasi, ya. Itu Bu, kembang-kembangan lagi, ya. Ya, Ibu tinggal ganti dulu Bu, ganti dulu menganalisisnya itu diganti C3. Berarti juga bukan menganalisis Bu, kalimatnya nanti mau menerapkan. Iya, ini Bu prosedural. Nih, ini Bu prosedural. Nah, ini prosedural Bu nanti. Ya, enggak, tetap Bu menganalisis tetap baru Bu, baru terus saja Bu, nggak apa-apa. Ya, nah, baru nanti kesananya Bu. Balik ke sana prosedural. Nah, ini prosedural. Nanti di sini baru menganalisis metakonektif. Cepat Bu. Konseptualnya ganti Bu. Metakonektif. Yang 4 sudah hot. Video nih.